Alhamdulillah, hanya dalam 5 menit saja saya berhasil dicairkan di dua aplikasi pinjaman online langsung cair, yang mana dua aplikasi ini sekali kita melakukan pengajuan dan bisa langsung di ACC dengan menggunakan tips dan trik yang saya bagikan di dalam video ini. Ini adalah buktinya teman-teman, bukti pencairan di aplikasi yang pertama sudah dicairkan dan masuk ke saldo dana sebesar Rp500.000 pada tanggal 25 September jam 12:03. Dan ini adalah aplikasi yang kedua yang mudah cair juga, sudah berhasil di ACC dan masuk ke saldo dana sebesar Rp186.600 pada tanggal 25 September jam 12:10 ya teman-teman. Ini baru aja saya dicairkan di aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Cari Cuan. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasanya di sini saya akan mereview sebuah aplikasi pinjaman online, yang mana di sini saya akan membahas sekaligus dua aplikasi pinjaman online langsung cair, yang mana kedua aplikasi ini pengajuannya sangat mudah banget dan bisa langsung di ACC ketika kalian menggunakan tips dan trik yang saya bagikan di dalam video ini. Nah, pastikan teman-teman tonton videonya sampai akhir ya. Jadi di aplikasi yang pertama nanti akan saya beritahukan cara pengajuannya, dan di aplikasi yang kedua juga nanti akan saya beritahukan cara pengajuannya ya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman tonton sampai akhir karena di sini saya akan memberitahukan cara pengajuannya ya teman-teman. Dan saya akan berikan tips agar mudah di ACC di aplikasi pinjaman online. Pastikan teman-teman tonton sampai akhir. Oke. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang baru bergabung di channel Cari Cuan, kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya jika kita update video terbaru, maka kalian pertama kali mendapatkan notifikasi video yang kami update. Oke, kita langsung aja ke pembahasan aplikasi yang pertama ya teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi yang pertama ya, dan pastikan teman-teman tonton sampai akhir karena saya akan memberitahukan juga aplikasi yang kedua nanti ya teman-teman. Nah, ini kita bahas aplikasi yang pertama terlebih dahulu. Nah, saat kalian tampil seperti ini, langsung aja teman-teman klik aja setuju ya. Nah, setelah itu kalian akan berada di halaman beranda dari aplikasi ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika ingin melakukan pengajuannya secara langsung, teman-teman langsung aja klik ajukan sekarang. Nah, setelah itu di sini ada informasi pribadi yang mana kita diminta untuk mengisikan beberapa informasi ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa ikuti cara saya pengajuan ya teman-teman. Oke. Nah, untuk tingkat pendidikan ini teman-teman silahkan sesuaikan dengan tingkat pendidikan kalian ya, misalnya S1, S2 atau yang lainnya gitu ya. Di sini saya pilih yang S1. Setelah itu untuk status perkawinannya masukkan aja sesuai yang tertera dalam KTP ya teman-teman. Di sini saya pilih menikah. Setelah itu untuk jenis pekerjaannya pilih aja jenis pekerjaannya apa. Di sini saya pilih yang konsultan. Oke, misalnya kalian sudah paham, langsung aja klik langkah berikutnya. Nah, setelah itu di sini ada pendapatan bulanan ya. Jadi pilih aja rentang berapa. Jadi di sini saya pilih rentangnya yang antara 6 juta sampai 10 juta rupiah. Setelah itu untuk alamat rumahnya masukkan aja alamat rumah sesuai yang tertera dalam KTP kalian, atau kalian masukkan sesuai dengan domisilinya ya. Nah, setelah itu kalian bisa klik aja langkah berikutnya. Nah, setelah itu di sini kalian diminta untuk mengisikan kontak darurat ya teman-teman. Yang pertama di sini saya pilih hubungannya yaitu ayah, dan yang kedua di sini hubungannya saya pilih saudara laki-laki. Nah, untuk di kontak darurat ini pastikan untuk nomor teleponnya ini aktif ya teman-teman. Pastikan aktif karena kalau tidak aktif akan ditolak ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik aja langkah berikutnya. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk mengisikan rekening ya. Jadi misalnya kalau di ACC nanti maka dana kita langsung dicairkan ke rekening yang telah kita masukkan di sini. Jadi pastikan untuk nomor rekeningnya itu valid ya teman-teman. Nah, untuk nomor rekening ini atas nama pribadi teman-teman, atas nama sesuai dengan KTP kalian ya. Jadi kalau misalnya berbeda itu akan ditolak ya teman-teman pengajuan kalian. Nah, di sini saya pilih Bank Permata karena di sini saya akan mencairkannya ke aplikasi Dana. Jadi saya pilih Bank Permata ya. Dan untuk
kode virtualnya ke aplikasi Dana itu yaitu 8528 ya teman-teman, dan diikuti dengan nomor ponsel teman-teman yang telah terdaftar di aplikasi Dana. Contohnya seperti ini ya. Oke, setelah itu jika sudah terisikan semuanya, kita klik aja langkah berikutnya. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi, langsung aja klik aja konfirmasi pengajuan. Setelah itu di sini ada verifikasi identitas. Kita diminta untuk masukkan identitas ya teman-teman, yaitu nama, nomor KTP ya. Saya itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, karena di sini saya jokiin subscriber saya ya, maka seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini namanya dan untuk jenis kelaminnya perempuan ya. Oke, setelah itu di sini untuk verifikasi wajah ya teman-teman, langsung klik aja ini. Oke, jika udah kita klik aja langkah berikutnya. Oke, setelah itu di sini ada konfirmasi peminjaman ya teman-teman. Jadi di sini 300.000 ya teman-teman yang akan dipinjamkan, namun yang dicairkan nanti sebesar 186.600 ya teman-teman. Potongannya sangat besar banget ya, sekitar 120 ribuan ya teman-teman untuk potongannya, karena ini ada aplikasi yang ilegal ya teman-teman. Oke, kita langsung aja klik ajukan sekarang. Nah, dan kita tunggu aja apakah di ACC atau tidak ya teman-teman. A few moments later. Nah, alhamdulillah teman-teman, dalam hitungan menit aja di sini sudah langsung mendapatkan informasi bahwa pengajuan telah disetujui ya teman-teman. Dan untuk tanggal pembayaran berikutnya pada tanggal 2 Oktober 2024, dan jadi tenornya hanya 7 hari ya teman-teman. Seperti itu. Dan sudah masuk ke saldo Dana sebesar Rp186.600 pada tanggal 25 September jam 12:10 ya teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi apa? Ini adalah aplikasi yang pertama yang bernama Dana Fleksibel dari PT Tiger Cash ya teman-teman. Nah, ini adalah aplikasinya. Kalian tinggal searching aja di Play Store. Ini aplikasinya teman-teman ya, sudah ada di Play Store, tinggal kalian install aja jika ingin mengajukan pengajuan di aplikasi ini. Ya, aplikasi ini masih tergolong sangat baru teman-teman ya, dan baru di-download 5.000 orang ya. Jadi biasanya kalau aplikasi baru itu mudah ya untuk di ACC-nya teman-teman. Oke, kita beralih ke aplikasi yang kedua ya teman-teman. Kita akan melakukan pengajuan di aplikasi yang kedua. Pastikan teman-teman tonton sampai akhir ya, karena saya akan beritahukan tips dan triknya juga. Oke. Nah, kita langsung berada di aplikasi yang kedua ya teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Kita langsung aja klik OK. Nah, setelah itu kita diminta mengisikan informasi pribadi ya. Jadi di sini kita isikan aja pekerjaannya apa, nama perusahaan, nomor telepon kantor, alamat kantor, pengalaman kerja, tipe pekerjaan, jenis kelamin ya teman-teman. Isikan aja semuanya ya. Setelah itu juga di sini ada pendapatan bulanan, tujuan pinjaman, sumber gaji, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, untuk pendapatan bulanan di sini pilih aja rentang 8 sampai 10 juta ya. Untuk tujuannya di sini saya pilih yang kegunaan multifungsi ya teman-teman. Untuk sumber dananya saya pilih dari gaji ya. Nah, untuk provinsi dan kota ini, alamat ini masukkan sesuai yang tertera di dalam KTP kalian ataupun domisili pada saat kalian ini mengajukan ya teman-teman. Seperti itu, kalian sesuaikan aja ya, sesuaikan dengan KTP atau domisili kalian pada saat ini. Nah, setelah itu di sini klik aja berikutnya. Nah, setelah itu di sini ada informasi rekening ya teman-teman. Masukkan aja di sini nama penerimanya siapa, nama bank pencairannya, dan nomor rekening pencairan. Jadi di sini saya akan mencairkannya ke aplikasi Dana, maka di sini saya pilih Bank Permata, dan untuk nomor kode virtualnya jangan lupa 8528 dan diikuti dengan nomor ponsel teman-teman yang telah terdaftar di aplikasi Dana ya teman-teman. Nah, jika udah terisikan semuanya, teman-teman klik aja berikutnya. Setelah itu langsung aja klik konfirmasi ya, klik kirim. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk melihat rincian-rincian ini ya teman-teman. Nah, jadi total yang harus dibayar nanti sebesar 660.000 dan yang akan dicairkan sebesar 500.000 rupiah ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini untuk nominalnya 500.000 dan jangka waktu pinjamannya 40 hari ya teman-teman. Lumayan sangat lama ya untuk tenornya teman-teman. Kita klik aja konfirmasi pinjaman. Oke, jadi di sini pengajuan telah berhasil dan kita tunggu aja ya teman-teman apakah di ACC atau tidak. A few moments later. Alhamdulillah teman-teman, di sini saya berhasil dicairkan ya di aplikasi ini dan sudah masuk ke saldo Dana ya teman-teman sebesar 500.000 rupiah ya dari KSP Arta Niaga
tanggal 25 September jam 12:03 ya teman-teman. Aplikasi apa yang saya gunakan? Ini adalah aplikasi bernama Arta Niaga dari KSP Arta Niaga ya teman-teman. Aplikasi ini sudah di-download sebanyak 500.000 orang ya. Teman-teman bisa download aja aplikasinya jika ingin melakukan pengajuan di aplikasi ini ya. Nah, bagaimana cara agar mudah di ACC? Oke, jadi tipsnya itu yang pertama, pastikan aplikasi yang kalian install untuk melakukan pengajuan di aplikasi ini, yaitu aplikasi pada saat kalian melakukan pengajuan teman-teman ya. Nah, misalnya aplikasi Arta Niaga gitu ya. Nah, jadi di HP kalian itu hanya ada aplikasi Arta Niaga saja ya. Nah, karena kalau misalnya kita punya berbagai aplikasi pinjaman online lainnya, nah itu biasanya akan sulit ya teman-teman, karena aplikasi ini dia tuh bisa mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja yang kita install gitu teman-teman ya. Nah seperti itu. Yang kedua, gunakan KTP pribadi ya, yang mana KTP tulisannya itu harus jelas dan tidak boleh buram ya teman-teman. Nah setelah itu, agar keberhasilan ACC-nya semakin meningkat gitu teman-teman ya, biasanya kalau KTP-nya itu daerah Jabodetabek itu biasanya lebih mudah untuk di ACC-nya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau sudah di luar Jabodetabek biasanya akan sulit ya teman-teman untuk di ACC-nya seperti itu ya. Setelah itu, kontak yang ada di HP kalian itu minimal 50 kontak ya teman-teman. Dan untuk di kontak daruratnya itu nomornya harus aktif ya, tidak boleh nomor yang tidak aktif. Nah, mungkin hanya itu ya teman-teman tips dan triknya. Intinya peluang di ACC-nya itu ketika kita berada di Jabodetabek ya teman-teman. Saat pengajuan kita berada di Jabodetabek itu biasanya lebih mudah untuk di ACC-nya ya teman-teman, seperti itu. Lebihnya itu tergantung hoki masing-masing ya teman-teman. Nah kalau kita hoki maupun kita berada di mana biasanya bisa di ACC ya. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Next my video.